Nah, ini potensi kedua yang ada dalam diri umat Islam. Potensi iman Allah juga siapkan. Nah, ini yang dikatakan dengan Jabariyah. Nah, kita harus bisa mana yang membedakan potensi akal dalam Al-Quran dan mana potensi iman. Dalam potensi iman, kita harus tahu ayat itu akan berbuat dan bercerita yang mana kita tidak mampu mengembangkan cerita atau menghabiskan Al-Quran karena mungkin keimanan kita berkurang, nah, atau belum mengimani. Nah, yang ketiga adalah potensi ilmu di dalam diri manusia. Nah, potensi ilmu ini Al-Quran juga siap menyediakan potensi ilmu. Nah, jadi huruf-huruf ini adalah kodrat-kodrat yang terjadi sebelum Allah melihat tiga perkara tadi. Tapi setelah Allah melihat tiga perkara tadi, adanya akal pada manusia, adanya iman pada manusia, dan adanya ilmu, maka kodrat ini telah dituangkan dalam bentuk passwordnya Al-Quran, yaitu Alif Lam Mim. Ada yang berpotensi ilmu, itulah alif dalam keimanannya. Ada yang berpotensi akal, ini adalah lam pada potensinya. Dia ada berpotensi sebagai iman, ini adalah mim. Nah, ini lebih kuat cenderung dikatakan pada umat. Jadi dalam hal ini tiga perkara tadi Allah telah siapkan dalam Al-Quran. Tergantung kita belajar tentang Jabariyahnya, Falakiyahnya, dan termasuk daripada Hijaiyahnya. Nah gitu. Kalau kita punya akal, berarti kita punya perhitungan Falakiyahnya. Kalau kita punya iman, kita mampu membaca Jabariyahnya. Nah, kalau kita punya ilmu, kita harus mampu membaca tentang Hijaiyahnya. Kenapa dengan satu huruf bisa jadi satu kata, bisa jadi satu ayat, bisa jadi satu surat. Maka menghibur menjadi satu kitab. Jadi itu potensi manusia ada di dalam Al-Quran. Nah, disinilah makanya Al-Quran ini mampu merubah manusia, tapi manusia tidak akan mampu merubah Al-Quran karena potensi manusia itu ada dalam Al-Quran. Gitu. Lalu ada keterangan yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ini memahaminya seperti apa dikatakan Al-Quran berjalan? Karena Muhammad Nabi Rasulullah ini kan sama kodratnya dengan kita dalam artian manusia juga. Apakah bisa juga dikatakan kita ini Al-Quran berjalan? Atau hal itu hanya cocok untuk Muhammad Rasulullah? Mohon petunjuk. Ya, itu bukan hanya kepada Rasulullah saja. Manusia itu adalah rohaninya dari Rasulullah. Itu sudah pasti manusia juga bisa mendapatkan. Kenapa? Dikatakan Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan karena dari tiga unsur tadi sudah satu kehidupan oleh Rasulullah. Akalnya sudah beriman, imannya sudah berilmu. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran berjalan. Makanya hakikat Al-Quran menjadi akhlaknya Rasulullah karena tiga kodrat tadi sudah terimpun menjadi satu kehidupan. Yang dikatakan dengan hayat, hayyum, qayyum. Nah, tiga kehidupan ini sudah menyatu dalam kehidupan Allah, hayatullah. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran. Jadi kehidupan Allah itu sudah berjalan dari tiga kodrat yang sempurna di diri Rasulullah. Di dalam Al-Quran seperti tadi saya ketengahkan mengenai huruf-hurufnya ini, Bu, ya. Jadi pertanyaan yang ingin saya sampaikan di awal hijaiyah, sebelum dikatakan sebuah ayat dan kalimat atau surat, di situ ada huruf alif, ya. Jadi untuk dalam kaitan dengan
majelis Ma'rifatullah ini dalam artian mengenal Allah ini, di mana ayat huruf-huruf ini yang ada kaitannya dengan arah untuk mengenal Allah itu sendiri, atau memang semuanya, Bu ya? Kalau memang semuanya itu bagaimana, Bu ya? Karena ini kan perlu khusus belajar, Bu ya kan, untuk memahaminya gitu, Bu ya. Mohon petunjuk, Bu ya. Ya. Al-Quran ini ada 3 cara pembelajaran. Pertama dari sisi hijaiyah. Nah, ini potensi ilmu tadi. Nah, ini ada potensi falakiyah. Ini secara akal. Nah, ya. Dan ada potensi ilmu. Nah, ini batin. Di sini huruf-huruf ini sudah memiliki kodrat. Kita contohkan huruf batin. Ya. Contoh huruf batin. Atau dikatakan huruf yang bersifat nur, huruf yang bersifat zat. Nah, sebelum dia berupa huruf, Al-Quran ini kan wahyu. Wahyu Allah bukan huruf. Tapi lau mahfuznya dinyatakan untuk sebagai pertanda mencari wahyu tersebut. Nah, contoh kita menyebut kalimat Allah. Allah. Di dalam menyebut kalimat Allah, kalaulah seandainya hurufnya alif lam lam ha tidak memiliki huruf batin, mungkin sudah dibaca Allah. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Tapi ternyata kita secara tidak langsung menyebut huruf waw. Oh iya. Ya. Berarti Allah, Allah. Allah. Nah, padahal huruf waw tidak ada. Iya. Nah, berarti potensi huruf waw ini adalah potensi batin. Oh, Ya. sama. Nah, potensi batin. Nah, kita lihat. Kalau huruf waw ini kita buktikan, kita naikkan ke atas huruf A dalam kalimat Allah. Ha. Nah, waw itu setelah dia naik kepada ha, dia akan bernama hu. Ya, hu. Nah, hu itu menandakan dalam pelajaran hijaiyah dalam bentuk tasawuf, hu itu dia. Oh. Berarti Allah. Nah, dialah Tuhan. Tapi bukan tulisannya, tapi dia. Nah, inilah pencarian tadi. Oh. Kita akan dibimbing oleh hijaiyah tadi. Nah, begitu. Kalau kita sudah tahu kodrat-kodrat huruf itu satu persatu. Gitu. Assalamualaikum. Jadi kalau begitu, memahami Al-Quran itu bukan hanya bacaan atau tulisan aja, Ibu ya. Karena kalau saya pahami, ada Al-Quran ini tersurat dan tersirat. Hanya potensi yang membaca atau untuk memahaminya itu potensi akal, iman, ataukah ilmu itu sendiri, Bu ya. Iya. Kalau di awal surat setelah Fatihah, di situ ada disebutkan alif lam ro. Nah, untuk memahami ini bisa dilihat dari potensi apa, Bu ya? Karena kaitannya dengan membedah Al-Quran itu sendiri agar memahami yang mana yang pedoman sebenarnya. Apa hanya tulisannya saja atau memang makna di balik tulisan itu sendiri? Nah, di sini kita harus tahu dulu sebelum Al-Quran ini jadi huruf. Nah, intinya seperti itu. Nah, sebelum Al-Quran ini lau mahfuz diwujudkan berupa huruf, ini sudah ada jabariyahnya. Sejarahnya itu sudah ada. Seperti Shin ditugaskan oleh Allah, Qaf ini bertanggung jawab terhadap Shin. Wahai Qaf, kamu sempurnakan Shin. Padahal Shin nas manusia. Qaf ini adalah zat yang sempurna. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada jabariyah atau sejarah hakikatnya terlebih dahulu. Sama seperti penempatan surat. Penempatan surat bukan susunan halaman. Maka sudah tidak bisa dikontekskan Al-Quran ini suatu bahasa, tapi suatu isyarat antara Tuhan dengan umatnya. Jadi Al-Quran ini bahasa isyarat. Gitu ya, bahasa isyarat, bukan bahasa akliyah ya, tapi bahasa isyarat. Tapi setelah dikatakan Al-Quran ini milik orang yang berilmu, artinya kita harus belajar. Oh iya, so. Memang keunikan Al-Quran ini banyak sekali, Bu.
Terutama hal-hal ini terlihat dari apa yang terjadi, yang mungkin banyak khalayak ramai melihat seperti apa orang yang menistakan Al-Quran, orang yang menginjak Al-Quran, orang yang bakar-bakar Al-Quran. Sampai seperti itu kebalikannya yang diterima oleh orang tersebut. Kaitannya dengan yang ingin saya pertanyakan, kenapa hal seperti itu bisa langsung terjadi ketika seseorang itu mencerca, menghina, mengotori, membakar Al-Quran itu sendiri, Bu ya? Mohon petunjuknya, Bu. Ya, itu diakibatkan seseorang yang bersifat seperti itu merendahkan Alkitab ini karena dia tidak pernah mengetahui atau mengkaji ulang usuluddin, asal muasal dari Al-Quran ini sebelum diperintahkan masa iqra'nya, gitu. Jadi mereka tidak paham potensi yang ada dalam Al-Quran itu adalah potensi hakikatnya Allah dengan Muhammad, gitu. Jadi mereka tidak paham, sehingga dalil akal tadi dia melihat potensinya sama dengan kitab lain, padahal sudah diberikan pertanda bahwasan bahasa sandi yang dimunculkan Al-Quran dengan tulisan yang berbelit-belit. Oh begitu. Ya, kalau orang kafir Yahudi dulu, dia mengatakan kenapa dia tidak mau masuk Islam? Karena terlalu berbelit-belit. Padahal begitulah Allah menghindarkan dan memuliakan rahasianya dari kecurangan nafsu dan akal manusia. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu. Kenapa wahyu? Tidak ada sejarah siapa yang menulis, tapi sejarah turunnya jadi tulisan ini yang paling tidak diketahui oleh semua orang, kecuali umat-umat yang dikehendaki oleh Allah. Dia akan tahu kenapa garis lurus itu alif. Nah, apakah memang alif ini sudah ada seperti itu? Dan apa yang terkandung dalam potensi alif itu? Kenapa disimbolkan sebagai nama Tuhan? Hakikat Allah. Kalau alif pasti menuju Allah. Nah, kenapa? Ada apa di balik itu? Kalaulah umpamanya seperti huruf ba. Nah, kalau secara harfiah setelah titik ada di bawah huruf, maka dinamakan ba. Tapi kalau seandainya titik ini kita simpan, kita munculkan hurufnya, ini akan menjadi suatu sejarah besar. Nah, jadi hakikatnya itu sebuah jabariyah, sebuah sejarah, Bu ya. Harus belajar. Insyaallah. Jadi dikatakan pedoman tadi, Khalifah, setelah manusia itu memiliki 3 potensi tadi. Jadi kalau kita potensi masih bersifat potensi akal, kita tidak bisa mencari potensi Tuhan, gitu. Pasti kita mencari potensi amaliyahnya, baik buruk dalam Al-Quran. Kalau kita sudah memiliki potensi iman, pasti kita harus mencari yang berhubungan dengan ilmu. Tapi kalau kita sudah punya potensi ilmu, pasti kita mencari potensi Tuhan di dalam Al-Quran. Insyaallah. Lalu ada lagi yang ingin saya pertanyakan. Al-Quran ini kan terdiri dari 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat ini ada 114 surat dan 30 juz. Yang ingin saya pertanyakan, apakah angka-angka ini ada kaitannya dengan huruf-huruf di dalam Al-Quran itu sendiri, atau angka-angka ini merupakan sebuah kode juga seperti huruf-huruf itu, ya? Mohon petunjuknya. Ya, itu namanya falakiyah. Kalau jumlah angka yang menentukan ayat, berarti angka lebih tinggi. Oh, begitu. Namanya falakiyah atau perhitungan. Kenapa Al-Fatihah 7? Ya. Apakah karena 7 ayat? Kalau kita melihat Al-Fatihah 7 ayat, bagaimana dia menjabarkan sebanyak itu Al-Quran 114 surat? Kalau memang Al-Fatihah ini umul Al-Quran, berarti hakikatnya bukan ayatnya yang 7.
ya. Kenapa 114 surat? Kenapa tidak 115? Kita harus lihat potensi lain. Kenapa muncul angka 6 berkuasa dalam Al-Quran? Iya. Karena apa? Alam ini diciptakan dari 6 masa. Oh, Timur, gitu. barat, selatan, utara. Maka angka 6-nya 4. Kita tidak boleh menyebut dengan 6.666. Nanti ada rupiahnya. Oh iya. Ya. Betul. Nah, falakiyah tidak boleh sebutkan dunia. Hmm. Nah, jadi 6. Ya. 6 pada 4 mata angin. Iya. Makanya Ka'bah itu segi 4. Berarti Oh. ada 6 masa penciptaan. Subhanallah. Nah, ya. Kalau umpamanya kita lihat penghulu Al-Quran itu adalah Bismillah, hurufnya 19, kalau dikali masa 6, 19 kali 6, 114 surat. Jadi tidak bisa melihat potensi Al-Quran tanpa bisa membedah falakiyahnya. Oh. Gitu. Ya. So. Orang akan salah memaknakan. Karena Al-Quran bukanlah bahasa berarti, tapi bahasa bermakna. Kita harus memiliki ilmu tentang itu. Insyaallah. Untuk sampai ke memahami Al-Quran itu sendiri, Bu, ya. Berarti kan kita harus menjalankan tahapan demi tahapan, ya. Ini kalau yang umumnya mungkin di dalam majelis Zikir Ma'rifatullah itu sendiri, Bu, ya. Membaca dulu atau memahami huruf per huruf dulu, ya, kalau yang idealnya gitu, Bu, ya. Yang bagusnya gitu. Mohon petunjuk, Bu. Ya. Jadi ada perbedaan. Secara akal orang membaca dulu baru tahu. Ya. Setelah dia membaca sebuah tulisan baru dia tahu. Ya. Tapi Al-Quran adalah sebuah kitab hakikat yang ayat dan huruf hanya pertanda. Dia harus tahu dulu baru bisa baca. Oh begitu. Ya, maka dia harus mencari guru mursyid. Insyaallah. Nah, untuk belajar baru dia bisa baca. Nanti kalau dia katakan Allah itu tulisannya alif, Ya. alif itu yang terbayang, kafir dia. Oh. Ya, jadi harus tahu dulu potensi kodrat-kodrat hijaiyah yang mampu melahirkan kata, ayat, dan surat sampai menjadi sebuah kitab. Oh begitu. Berarti huruf-huruf ini kodrat tuh, ya. Kodrat ya. Nah, samakah halnya dengan ayat itu sendiri? Kalau huruf ini sebuah kodrat, berarti ayat pun ada kodrat, ya kan? Apa memang ayat itu terdiri dari huruf-huruf kodrat, atau memang ayat ini kodrat yang sendiri, Bu? Kodrat yang menyendiri gitu, atau bisa terpisah gitu kodrat itu sendiri, Bu? Mungkin lebih tepatnya seperti kehamilan seorang ibu. Kalau dia baru 1 tahun, baru 1 bulan, Ya. ya, berarti dia harus bisa menjadi 9 bulan. Oh. Kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu secara akal, kita akan melihat sudah 9 bulan. Ya. Tapi kita tidak mampu melihat 1 bulan karena tidak belajar. Oh iya, iya. Tidak mendampingi istri So. atau tidak mendampingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdampingan dengan Allah dalam hidupnya, dia tidak tahu. Oh, iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi menjadi sebuah kata itu tidak mudah.